Beberapa waktu kita bahas ayat ini misalnya sampai di situ, ya. Coba kita lihat lagi malam ini 2 Petrus pasal 3. Coba lihat mulai dari ayat yang ke Coba saudara lihat mulai dari ayat yang ke ayat 3. Bolehlah dari ayat 3 saja. Hati-hati dengan yang terutama. Karena saya perhatikan orang Kristen masa kini mereka pikir mereka tahu yang terutama. Yang terutama itu menurut siapa? Mari kita lihat yang terutama menurut Alkitab. Ini ukuran yang paling tepat. Jangan pakai ukuran manusia sana, pendeta itu, pendeta. Jangan pakai ukuran saya. Mari kita lihat ini standar Alkitab. Ukuran Alkitab. Coba sekarang kita lihat. Kita mulai baca dari ayat 3. Oke? Sama-sama baca. 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Boleh sini. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. 1000 tahun sama seperti satu hari. Boleh sampai 10 ya? Boleh sampai ayat 10. Oke, kita masih lanjut ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Sudah cukup. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Oke, amin. Benar ya. Sekali lagi, kita ini adalah, kita harus menjadi kelompok yang mempercepat kedatangan Tuhan.
Sebelum Yesus datang, nubuatan di perjanjian lama sudah berbicara tentang hari Tuhan. Itu sebelum Yesus datang loh. Joel sudah membicarakan tentang kedatangan Tuhan. Nubuatan di kitab Daniel, Yesaya, apa? Yeremia. Itu Yesus belum datang. Waktu Yesus datang. Oh, sebelum Yesus datang, kan yang lebih dulu tampil Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis datang langsung bilang tentang bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Yesus datang dan bilang tentang hal yang sama. Bertobat sebab kerajaan surga sudah dekat. Makanya saya bilang, kalau ada orang yang berpikir ini pendeta Rona ada khotbah yang lain. Yesus firman. Yesus adalah firman kan, Yohanes 1 ayat 1. Yesus adalah firman. Loh, dia datang bawalah khotbah yang berbeda. Tuh. Jangan nyontek ke Yohanes Pembaptis, begitu. Masa sama? Kan kurang lebih mereka beda 6 bulan. Bayangkan. Yohanes Pembaptis permulaan pelayanannya bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Yesus datang permulaan khotbahnya bertobat kerajaan surga sudah dekat. Loh, nanti kalau saya berkhotbah bertobat so tahu orang saya so tahu. Kenapa orang tidak mau membicarakan, tidak mau merindukan kedatangan Tuhan? Kenapa? Karena syarat utama apa? Bertobat. Kedatangan Tuhan sudah mau dekat. Syarat utama bertobat. Apa ini? Bertobat harus. Orang so bertobat dulu, Sas. Bertobat itu ternyata setelah kita periksa Alkitab, gembala disuruh bertobat. Bukankah gembala khotbahnya suruh bertobat apa orang baru? Loh, masa gembala disuruh bertobat? Tuh. Wahyu 2, 3. Itu gembala-gembala disuruh bertobat. Apa gerejanya sudah ditutup begitu? Hah? Apa mereka sudah berhenti ibadah? Maka mereka disuruh bertobat. Loh, mereka masih ibadah. Gereja masih ada. Mengapa saya bilang ke saudara? Tidak semua ibadah adalah ibadah. Tidak semua gereja adalah rumah Allah. Sejak awal. Saya kadang-kadang berpikir, saudara, orang ini gereja Pantekosta. Gereja Pantekosta kong sonin tahu ini khotbah ini. Sonin tahu ini maksud rumah Allah apa. Maksud pertobatan itu apa. Coba. Kenapa? Terlalu banyak program. Program apa kalau pasca? Hah? Program telur rebus. Kan? Makanya saya bilang, di sini nanti orang bikin telur dadar. Nggak usah telur rebus. Tuh, Dek, ini jangan potong. Bagus kasih terus. Di GBPS Rembokan enggak bikin telur rebus, orang telur dadar dengan mata sapi. Nanti pakai rica. Sah. Pasca itu hayati makna kedatangan Yesus apa? Yang paling ditunggu oleh orang Kristen apa? Hah? Natal, so lewat Natal. Pasca denyak terlalu. Padahal Yesus datang untuk mati. Dan ternyata gereja tidak bersemangat untuk Pasca. Semangat Pasca apa? Nah, itu selain telur rebus, pertandingan.
Pertandingan voli, gerak jalan, tuh. Apa ya? Line dance. Apa sih? Harus ada lah yang itu. Pertandingan TikTok. Aduh. Himar pakai lagu rohani. Oh ya sudah. Tahu deh kita. Yang kata, bilang akang tuh orang ya. Kalau acara seperti itu semua datang pasti. Dan besoknya kalau acara di mana? Di pantai, di gunung, bakar-bakar ikan. Itu orang semua datang itu. Tuh. Biarnya tidak pernah masuk gereja datang. Kenapa? Yang tidak ada khotbah. Lebih besoknya apa jangan panggil itu pendeta Rona. Tuh. Dia sampai itu ikan angus dia tidak peduli. Tidak usah panggil Pak kita. Tuh. Panggil Pak Setang. Jo. Nanti dia bantu bakar tuh anggope ikan tuh. Pakai api dari neraka. Supaya cepat masak. Begitu saudara tuh. Ini kan gereja masa gini tuh. Udah semua pawai. Gereja jadi sibuk. Banyak sekali DP program. Nah, dorang semua cari dana. Sing, Tuhan tolong hambamu. Tuhan datang juga Tuhan. Datang yuk. Ini gereja makin hari. Makin rusak pemahamannya. Yang dibahas cuma apa? Pintu-pintu rezeki supaya dibuka. Tuh, 3 cara supaya pintu rezeki dibuka. Loh, apa ini? Apa Yesus datang mati untuk itu? Supaya kamu kaya. Duh. Orang-orang yang saya tahu ini pembantu itu kurang menjadi gembala dia itu. Semangat untuk mengumpulkan uang. Aduh saudara, itu lebih apa? Lebih membakar dia daripada semangat mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Oh. Tadi saudara sepanjang yang kita baca tadi 2 Petrus pasal 3. Ya, tadi. Dia bicara ternyata tentang kedatangan Tuhan. Salah satu tanda penting untuk kita lihat ini sekarang zaman apa? Apa ini zaman akhir atau zaman apa? Saudara lihat apa? Bukti ini zaman akhir atau tidak terbukti dari situ. Apa? Akan tampil pengejek-pengejek. Siapa yang jadi pengejek? Tanpa kecuali ternyata teolog Kristen pengejek sudah. Bayangkan isi ejekannya apa? Bagus tulis di sini. Pengejek-pengejek. Ini pengejek-pengejek saudara. Jadi bukan pengejek cuma satu. Pengejek-pengejek. Nah pengejek-pengejek itu bukan 2. Pengejek-pengejek itu banyak. Nah bayangkan kalau pengejek-pengejek itu ternyata bukan lagi orang luar Kristen, orang dalam. Kalau orang luar Tuhan tidak bilang kalau mereka pengejek, enggak. Mereka tidak tahu. Orang dalam yang sudah tahu, nah kamu jadi pengejek. Ya. Ejekannya apa? Itu. Tunggu. Ya. Apa ejekannya? Bentar. Ayat 4. Di mana janji kedatangannya? Tadi saya bilang tuh. Dengan kata lain kamu sedang berkata bahwa Tuhanmu bohong. Tuhanmu pembohong. Tuh.
Dia bilang sudah dekat, sudah dekat, sudah dekat. Sekarang 2026 dan Tuhan belum datang. Artinya Yesus pembohong. Tuh. Jadi orang kan bosan dengar seperti ini. Loh, dari dulu dibahas tidak pernah datang Yesus. Dengan kata lain Yesus sudah bukan Tuhanmu. Sekarang siapa Tuhanmu? Kalau Yesus bukan Tuhanmu, kamu bukan Kristen. Tuh. Jangan kotori gereja. Ya. Nah lihat, siapa pengejek ini? Tadi ayat 3 coba balik sebentar. 3b. Siapa pengejek-pengejek? Orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Tidak bertobat. Orang dalam, iya. Tapi tidak mau bertobat. Makanya saya bilang, pengejek, jangan bilang pengejek itu orang luar. Non-Kristen bukan. Kalau non-Kristen yang mengejek, mereka tidak tahu apa-apa. Tuh. Yang paling menyakitkan itu adalah waktu orang dalam yang jadi pengejek. Itu baru disebut pengejek. Kalau orang luar yang ejek sudah. Kamu tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Kamu tidak tahu apa-apa tentang Yesus. Oh. Jadi kalau kamu mengejek sudahlah. Masuk sini, keluar di sini. Itu tuh. Tapi pengejek-pengejek ini orang yang tidak mau menantikan kedatangan Tuhan. Ya, membicarakan kedatangan, aduh itu mereka paling benci. Tidak suka. Siapa mereka? Orang yang hidup menuruti ya kan? Hawa nafsu. Salah satu hawa nafsu apa? Ingin kaya. Itu hawa nafsu. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Perlu bertobat atau enggak? Ingat apa? Jemaat Laodikia mereka kaya. Itu bukan mereka sudah tutup gerejanya. Tidak ada lagi ibadah. Tidak ada lagi program. Loh, justru karena saking kayanya mereka banyak program. Banyak duit soalnya. Tapi di hadapan Tuhan mereka melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Itu jemaat Laodikia. Apa? Kita tidak boleh keterlaluan. Nah ini. Kalau khotbah saya ini keterlaluan namanya. Kalau khotbah orang Laodikia bagaimana? Mereka yang penting masih ibadah. Yang penting masih masuk gereja. Tuh. Yang penting masih baca Alkitab. Tuh. Yang enggak usah baking tuh. Yang penting baca-baca. Tuh. 1 hari 2 pasal. Apalagi kalau 1 hari 3 pasal. So lebih cepatnya masuk surga. Bang, apa dengan ada baca? Pokoknya kita coba baca. So kitab apa sekarang? Sudah. So di Yudas. Ya lama le Wahyu. Kasih. Setelah tanya. Abraham pe anak siapa dia nyanyi tahu. Malah so 5 kali baca tuh Alkitab. Sampai pusing saya. Dari orang-orang yang baca Alkitab betul-betul cuma mengejar target. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak tertarik dengan cara membacamu seperti itu. Dia tidak tertarik. Membaca Alkitab, tapi kalau di gereja, khotbah baru 5 menit, dia sudah 2 kali mimpi.
Tidur terus. Tidak tertarik. Tidak rindu, kenapa? Dia dikuasai oleh hawa nafsu. Kalau bicara tentang kekudusan. Hah? Ini memangnya pendeta ini sudah kudus? Aduh, jadi mau tunggu siapa yang mau khotbah tentang kekudusan? Seperti itu, saudara. Jadi kalau pendeta khotbah kudus, nanti orang bilang apa? Dia dasar, memang dia sombong. Dia merasa paling benar. Jadi khotbah yang tepat bagaimana? Tidak apa-apa, walau kamu berdosa juga tidak apa-apa. Yesus kan maha kasih. No. Hukum Taurat datang oleh Musa, tapi kasih karunia datang oleh Yesus. No. Dorang lupa kasih karunia dan kebenaran. Mereka lupa kalau Yesus bilang apa? Kamu sudah tahu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Aku bilang kepadamu, kalau kamu benci saudaramu, kamu sudah membunuh. Lalu hukum kasih karunia lebih mudah. Karena Anda boleh berdosa. Tidak usah terlalu khotbah, aku bayangkan saudara. Baru dengar dibagikan di grup. Siapa? Pendeta yang terkenal, dia khotbah, dia bilang, ada ibu gembala yang menghubungi saya. Bu gembala, kan yang bilang itu bukan saya. Saya dengar dari pendeta bilang jadi penama toh, pendeta Debbie, itu. Oh, enggak apa-apa dek, enggak apa-apa. Ini tepat kok. Iya, itu ibu pendeta Debbie, kan dia terkenal. Kalau pendeta Rona yang bilang orang nih mau dengar. Pendeta Rona dia pendeta bodok. Oh iya. Kalau pendeta Debbie itu dia terkenal soalnya. Tuh. Banyak pengikutnya. Banyak yang suka. Jadi kalau dia mau bilang pasti orang pikir itu tepat. Oke sudah. Ini ceritanya. Dia bilang apa? Ibu gembala menelpon saya. Bilang apa? Bu, saya loh kasih tahu ke suami saya. Pak, kamu kok gak pernah sih khotbah kekudusan? Khotbah dong tentang kekudusan. Terus suaminya bilang apa? Loh yang gembala siapa? Kan saya yang gembala, kenapa kamu mesti atur? Dia bilang, loh lama-lama saya baru tahu. Dia ternyata sedang selingkuh. Selingkuh dengan pengerja. Loh ini ceritanya ibu pendeta Debbie loh, jangan bilang pendeta Rona ya. Selingkuh dengan pengerja. Jadi ibu gembala itu ngomong, pantesan dia tidak mau khotbah tentang kekudusan. Kenapa? Karena dia sedang melakukan yang tidak kudus. Lalu kan istrinya langsung marah, ibu gembalanya marah. Pantesan kamu gak mau khotbah kekudusan ya. Karena rupanya kamu selingkuh. Lalu dia bilang apa? Kamu tuh kalau sampai jemaat tahu ya, kalau saya selingkuh, kamu mau makan apa? Ini kan pendeta yang rendah hati. Yang mengerti jemaat toh. Sudahlah, pendeta saja melakukan kesalahan kok. Pendeta selingkuh 1, jemaat berarti bisa 10. Kan? Yang mau ke surga kan cuma pendeta toh. Jemaat boleh masuk neraka. Jadi yang mau kudus harus kudus cuma pendeta. Kalau jemaat boleh kudis. Enggak usah kudus. Bayangkan di gereja sudah seperti ini. Ya. Saya dengar ibu pendeta Debbie bilang apa? Bagus ini pendeta kayak gini, ini bagusnya dimusnahkan. Itu kan yang bilang dia. Kalau sesrona yang bilang, ini pendeta kasar sekali. Sekali lagi saudara. Yuk kembali ke
Apa tadi? 2 Petrus 3 coba kita lihat. Bentar situ. Toh. Apa? Mereka hidup menuruti hawa nafsunya. Sekarang kita lihat ayat berapa tadi? Karena betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Toh, pasal yang sama. Nah. Jadi ciri kedatangan Tuhan tampil pengejek-pengejek. Nah, itu ciri akhir zaman. Tampil pengejek-pengejek. Pengejek-pengejek itu siapa? Orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Lalu yang kedua, bumi langit akan hancur. Itu kan ciri akhir zaman, kedatangan Tuhan nanti. Nah, sebelum itu terjadi, kalau langit dan bumi saja akan hancur, Petrus mengingatkan, kalau semua akan hancur, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jangan ikuti hawa nafsu. Bayangkan, bukan cuma kita harus suci. Mesti ada kata apa sih istilahnya ini? Ya? Menuruti hawa nafsunya. Kita harus hidup sangat suci ya. Berarti di sini menuruti hawa nafsu ini mengerjakan akhirnya apa? Kenajisan. Najis. Kita dituntut untuk hidup sangat suci. Bayangkan saudara. Bukan cuma suci. Tapi betapa suci berarti sangat suci. Harus sangat suci. Kalau najis ini tidak mungkin dia hidup suci. Dia apa? Menolak hidup suci. Boro-boro hidup suci. Apa? Khotbah suci dia tidak mau. Bertolak belakang ya, begini nih. Sangat suci dan sangat saleh. Betul. Jangan kalau saya di sorga baru orang hidup suci. Kamu pasti tidak ke sorga. Percaya. Nah. Kalau kamu menolak hidup seperti cara hidup di sorga, kamu tidak akan dijemput. Percaya. Yang mau percaya ya puji Tuhan. Yang tidak mau percaya berarti tidak usah mimpi-mimpi ke sorga. Pasti tidak ke sorga. Kita bukan cuma hidup suci, harus sangat betapa suci, betapa salehnya kita harus hidup. Kenapa? Semua akan hancur, semua akan meleleh waktu Yesus datang. Jangan berpikir kita baik-baik saja, yang penting kita bangun bunker. Bayangkan saudara, orang masa kini mengantisipasi kedatangan Tuhan, mereka apa? Berkebun, beli tanah, punya banyak duit supaya nanti tidak kelaparan. Ini berita bodoh namanya. Apa pernah Alkitab memberitahu seperti itu? Bukankah Yesus Maha tahu? Bukankah para rasul dipenuhi oleh ilham Roh Kudus? Mereka tahu apa yang seharusnya dilakukan. Kok enggak ada? Tidak ada pesan kita suruh sekarang ngoni tanam ubi. Baking sawah besar-besar. Beli tanah supaya nanti ngoni antikrisnya nak mau baking. Kan betapa bodohnya. Bukan itu yang disuruh siapkan apa? Hidup suci. Itu persiapan kita untuk kedatangan Tuhan. Bukan suruh jadi kaya. Nanti saudara kan bingung. Iya kan bayangkan saudara. Ya. Ini sebelum. Itu YouTube yang membahas itu bukan orang Kristen yang bahas. Mereka bahas tentang
Apa yang akan terjadi dengan uang, dengan ekonomi? Nanti kamu terkejut. Ya, terserah. Nanti saudara akan lihat. Saya juga lagi. Iya ya. Loh, harusnya persiapan kita. Baik saudara, tadi saya dengar ada pendeta yang membahas, dia bilang waktu dulu tahun 1988, no? Pernah dulu ada prediksi Yesus datang tahun 88. Dan orang beli gila-gilaan, beli makanan banyak-banyak. No? Karena mereka nanti takut kelaparan. No? Takut kan nanti kalau tidak pakai tanda tidak bisa belanja. Jadi itu yang disiapkan, bayangkan saudara. Manusia jadi segila itu. Nah, salah persiapan. Yang kamu mesti siap apa? Rohanimu yang disiapkan. Sehingga kapanpun Tuhan datang, saudara, harusnya kan kita percaya. Kita percaya waktu kita hidup kudus, loh, Tuhan yang mampu memelihara kita. Dia akan memelihara kita. Kalau seandainya antikris sudah berkuasa, tapi kita masih ada. Kan kita sudah dikejar-kejar, bisa saja. Oh, ini kan semua tafsiran. Itu. Selama ini kan kita percaya tafsiran apa? Sebelum antikris berkuasa, kita sudah diangkat. Kita sudah disingkirkan. Oh. Tafsiran artinya bisa ya, bisa tidak. Tafsiran. Itu kan? Masalahnya kalau saudara lihat gereja masa lalu, gereja dulu bagaimana? Loh, mereka memang dikejar-kejar. Kok bisa? Orang kan sekarang baru apa? Baru tunggu dusu-dusu oto, dusu-dusu ojek, gitu. Belum orang apa? Belum orang dusu-dusu apa orang toh? Boleh tuh mungkin sekali-sekali tuh. Tuhan mau ya, bagus untuk menguji imanmu. Mau ini mesti lari-lari. No, saudara bayangkan kalau saudara apa? Harta kekayaan so banyak sekali. Kok saudara masih mau lari? Nanti cara bagus lihat nanti. Mas so banyak sekali dia tuh. Kok dia mau lari? Bagaimana ini Tuhan tuh? Kan nanti dia apa? Antikris apa makanya so terlalu berat DP bawaan. Tuh, koper 5. Orang cuma 1 koper 5. Bagaimana ini? Nanti sudah lihat tuh. Mana Yesus Matius 24, coba lihat Matius 24. Yesus bilang apa? Waktu kedatangannya bagaimana? Coba lihat. Yang di peranginan bagaimana? Yang di perakinan jangan turun. Kong? Dia sudah so batabung di semua bang semua tutu aja. Baru angko bingung. Dia. Ini Yesus bewot ba? Tuh. Kecuali angko pe Yesus pambatowo. Yesus yang bilang, orang yang sedang di peranginan di atas rumah, jangan ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Kong malah sekarang untuk mengantisipasi aniaya, antikris, kesulitan nanti, apa? Kamu mesti beli tanah. Saya ini berapa tahun lalu itu saya lihat. Masih itu kita masih dengar. Bisa itu. Nggak najo. Iya tuh. Orang, kasih yang ternyata, Tuhan ini bagaimana ini dia, ini pemahaman. Ini masalahnya yang membahas itu pendeta terkenal, nubuatannya dipercaya soalnya. Orang sudah baku lawang, baku lawang semua pergi di tambang emas. Saya semua bawa pulang emas kata dia tuh, mau jadi kaya raya. Baru toko emas dah tutup kok. Ya tuh, toko emas kan dah tutup sudah tuh. Kan ini kan
Aduh saudara, lain kali gue pikir-pikir lagi. Tuhan ini orang nintau ini. Iya kalau Tuhan belum datang tahun depan, tahun ini. Saya nintau tahun depan jadi apa. Coba, ini kalau peringatan untuk tanggal 1 April. Ini bayangkan, ini sekarang tanggal 18. 18 berarti kurang berapa hari? Kurang 17 hari. 13 hari. Kurang 13 hari. Soalnya sampai 2 minggu. Soalnya tahu ini tuh yang menanti tuh orang tanggal 1 itu apa? Siapa berdoa supaya kalau boleh Tuhan datang juga sekarang kok. Kalau saudara ini mau no kita aja no. Saudara kan mau tunggu antikris toh. Kalau boleh bawa sekarang, ambil coba kita sekarang Tuhan. Bagus tuh kalau sesuanya ada. Jadi saudara, sesuanya ada yang khotbah panjang. Nggak usah hadirat Tuhan, nggak usah. Berarti orang pergi gereja semua maju iyo. Maju sampai di jalan raya sana. Yang tidur silakan tidur. Yang bermain saat ibadah silakan kamu HP sepanjang ibadah apa-apa. Semoga engkau pejari talim di HP. Sangat betapa suci dan betapa saleh. Karena orang yang hidup yang bayangkan ini jadi pengejek. Tuh. Saudara, sekarang saudara cek. Waktu saudara tidak suka dengan berita kedatangan Tuhan. Artinya coba cek. Apa benar saudara sedang ada pada keadaan ini? Hawa nafsu tidak selalu artinya seks. Karena hawa nafsu keinginan. Tadi saya bilang apa? Keinginan daging. Keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini yang ada di dalam dunia. Menurut 1 Yohanes. Coba. 1 Yohanes 3. Pak, saudara. deh. Atau 2 ayat 16. Itu. Kalau ayat 15 apa? Coba baca dari sini. 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Tunggu. Bayangkan ini mengasihi dunia dan yang ada di dalamnya, di dalam dunia. Jika orang mengasihi dunia, kasih akan Allah tidak ada di dalam orang itu. Saudara, enggak no. Aduh, kita komang paling mengasihi Tuhan. Loh, Alkitab yang bilang, kalau kamu ini lebih mengasihi dunia dan yang ada di dalam dunia, kasih Allah tidak ada padamu. Mengasihi Tuhan tidak ada padamu. Kamu menuruti hawa nafsu. Sekarang 16. Lihat. Ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia. Tadi kan Tuhan bilang apa? Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sekarang lihat. Apa sih yang ada di dalam dunia? Semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan mata, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bukan berasal dari Bapa. Dari dunia. Apa? Uang. Yang kedua, orang gara-gara uang tidak ibadah. Ada lagi, tuh orang komangsesnya enggak ada ya. Doi, mari yang penting itu orang sehat-sehat.
Kalau sakit-sakit dah. Bukankah biasanya orang nanti kalau sakit-sakit dia dapat ingat Tuhan. Kalau dia sehat-sehat, sehat-sehat. Biarnya tidak ada doi, orang kok sehat-sehat ses. Nah, nanti hubungi kalau sosaki. Kemarin saya doakan itu. Ini tahu sekarang apa kabar dia? Oh. Kemarin kan saya datang di Gunung Maria. Terakhir periksa berapa? Dia bilang 148 atau berapa? Dia bilang, kan tante tuh tahu tuh. Tuh hari pendeta ada cerita. Kita 190 ada bajalang. 1 jam atau apa? 190. Dia, iya 190, kenapa dong? Sudah tahun lalu 190. Kok sekarang ini tahu mungkin so 220 ke berapa sudah tahu. Kayaknya tidak pernah periksa. Kok ini dong ya so mati. Kalau 148 so mesti masuk rumah sakit. Kalau 190 masuk kubur. Iya. Toh ini 190 ya. Dokter bingung. Aduh ibu pendeta mesti harus ke apa dia bilang ya, mesti segera segera periksa, segera periksa ke dokter. Dia bingung dari sesta tawa tuh. Ya, dokter, kita pernah 250. Baru aku pusing. 190 itu kecil. 250 kok ini apa ya? Masih tatawa pangana 190. Dia yang so pusing. Tahun lalu. Sekarang so tahun baru. 2026 kok so mati ini. Jadi tante percaya. Kalau Tuhan izinkan berarti bagaimana? Waktu orang doa dia langsung begini. Pendeta, sudah kita sobai. Jadi bangun, dia ikut bangun, saudara tahu enggak? Saya bilang, oh iya, kalau begitu jangan lama-lama di rumah sakit tuh. Kalau boleh pulang. Oh iya pendeta, so bangun lah dia. Kok ngerasa apa? Hindah ya, so bagus. Oh ya udah. Kalau so bagus, berarti so siap-siap jo pulang. Oh saudara tuh, siang tadi apa? Oh tuh, so tak bingung ini dia tuh. Matius 24 tadi. Apa yang Yesus bilang? Yang ada di peranginan, tuh, yang ada di loteng, di lantai 3, tuh. Kalau sampai Tuhan datang apa? Yang ndak usah turun cari angkope barang. Tuh. Kalau sampai masa itu tiba, tidak usah peduli dengan hartamu. Nah berbahagialah orang yang sungguh-sungguh hartanya ada di sorga. Tuh, maka, oh orang siap peduli, ya pikir-pikir, nyak mau ambil anak tuh apa? Tuh apa? Tuh 12.000. Mau ambil deh. Kasih jauh pada orang. Tuh, ini kalau so beli tanah, lo nanti bingung mau urus DP, mau ambil DP sertifikat. Bayangkan saudara kalau apa? Saudara asal bajalang mau jemur baju bawa sertifikat. Tuh, iya jangan tuh kaget ada di tanpa peranginan loh. Kalau sampai tanpa jemur baju lantai 2 soalnya. Tuh, bayangkan kalau mau pergi di lantai 2, kau bawa koper. Bawa baju jemur dengan bawa koper. Koper isi apa? Isi ATM, isi surat tanah. Enggak saudara, ini manusia. Waktu kamu dikuasai oleh dunia, ini akan terjadi. Nah, saudara jadi gila sendiri. Mengapa Tuhan bilang apa? Jadikan dia hartamu. Ini coba terus. Yang ada di peranginan, nggak usah turun, nggak usah bingung dengan itu barang-barang.
dan orang yang sedang di ladang. Ya kan saudara? Coba kalau petani, dia mau bekerja, bawa apa? Dia bawa semua brankas, bawa semua tuh doi-doi. Nah ini kan saudara, bawa tuh di dalam kulkas. Nanti orang sih ada makanan, bawa semua tuh orang so beli. Yang kan saudara, manusia. Coba lihat, waktu saudara dikuasai oleh dunia ini, saudara jadi bingung. Mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan itu apa? Hidup kudus itu tuh persiapannya. Untuk hidup kudus apa? Bertobat. Bertobat itu artinya Roma 12 tuh apa? Berubah pikiranmu. Waktu berubah cara pikirmu, berubah cara hidupmu. Pasti. Itu tuh bertobat. Mengapa kita perlu dan harus memeriksa pertobatan kita setiap waktu? Itu. Ini tuh bertobat. Apa? Jangan jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, budimu, tuh, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Kehendak Allah titik 2. Apa kehendak Allah? Apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Ini kalau orang tidak mau mendengar khotbah yang keras seperti ini, saudara akan lawan ini. Siapa yang mau dapat hidup seperti ini? Siapa? Yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu kehendak Allah. Kalau saudara justru apa? Dia paksa Tuhan. Mesti ikuti kehendaknya. Loh, yang raja siapa? Bayangkan Kristus, Kristen pengikut Yesus. Tapi Kristen masa kini apa? Diikuti oleh Yesus. Jadi bukan lagi pengikut Yesus. Kristen apa? Yesus iko-iko pada dia. Itu tuh Kristen. Kristen masa kini. Kristen palsu. Itu Kristen palsu. Yang dia berdoa, Tuhan ini jadilah kehendakku. Bukan jadilah kehendakmu, jadilah. Doa yang Yesus ajar, dia suruh kehendaknya. Kehendaknya yang jadi, bukan kehendakmu. Kalau zaman sekarang, mari orang deklarasi. Apa? Ini kan sekarang tuh. Deklarasi supaya kita jadi kaya. Deklarasi supaya apa? Bulan bintang-bintang mau jatuh, kita apa? Deklarasi untuk tidak pernah terjadi. Loh, kamu ini membantah Alkitab. Lalu gereja sekarang, loh ini malah disuruh bangkit berdiri, ayo kita masih sama-sama deklarasi. Tidak ada bencana. Loh ini kamu apa? Kamu melawan nubuatan Alkitab. Lalu kamu masih Kristen. Ini gereja sekarang tuh. Kita deklarasi emas, perak milik kita. Loh kamu tuh bagaimana? Yang di peranginan jangan turun. Yang di ladang, tapi orang kan tidak kerja di ladang. Iya, ladang itu maksudnya kan tempat pekerjaan. Kamu ada di kantor. Jangan pulang rumah. Ikuti Tuhan. Sampai seperti itu. Yang bilang Yesus. Waktu kejadian dulu di Manado. 2014. Banjir besar coba. 2014. Sebelum itu belum pernah kejadian seperti itu. Bayangkan orang sedang di kantor. Pulang. Gak bisa pulang ke rumah. Loh. Bro bilang apa? Air sudah di dada. Yang ada auto di jalan. Sampai sekarang gak pernah terulang lagi. Nah. Kan waktu itu 2014 waktu kejadian. Sepertinya tidak ada tanda-tanda sama sekali. Tiba-tiba banjir. Coba. Yang kaya raya. Jadi peminta-minta. Lu waktu itu saudara. Orang kaya. Yang tidak pernah kasih baju pak orang. Hari itu dia minta baju. Nah baru engkau bingung. Coba. Saya iya kenapa? Coba minta baju dia di jalan. Dari Senin tahu mau ganti apa itu baju. Tuh. Satu minggu atau apa. Nyampa ganti. Coba. Yang dulu dia pikir apa? Ngoni yang minta baju. Kalau kita nggak mungkin minta baju. Belum kata kuat.
Belum DP waktu. Toh, segala sesuatu kan ada waktunya, nanti kalian tunggu DP waktu. Baru aku pusing. Yang ada di ladang, enggak usah pulang. Yang bilang Yesus. Sudah lihat betapa gentingnya hari itu. Coba, yang kau siapkan apa? Hah? Susah dia beras banyak-banyak. Ya ampun. Kalau hari itu datang, saudara bingung toh. Saudara lari baju di badan. Tuh. Waktu orang sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan, dia tidak pernah takut. Kenapa? Dia dalam perlindungan Tuhan. Itu toh. Kan yang bilang Yesus. Ini sangat dituntut pertobatan. Waktu kau bertobat, kamu dengar sungguh-sungguh firman Tuhan, imanmu bangkit. Maka kamu sangat percaya terhadap apa saja yang Yesus bilang. Maka kalau dia bilang apa? Aku percaya. Datanglah Tuhan Yesus. Sampai bilang toh, kalau kamu diusir dari kota satu, pindah di kota lain. Dia enggak bilang, sadia angkope apa. Sudah toh. So ini tahu waktu itu. Yang ada oto mungkin masih boleh bawa tuh oto atau sudah boleh bajalang. Coba. Sudah akhirnya lari lewat pintu belakang. Tuh. Tuh oto dong, ya kasih biar pada orang. Coba. Hah? Kok angkope rumah dong. Itu tuh. Coba dengar itu tempat kerusuhan tuh. Dulu yang saya dengar tuh, siapa dulu keluarga Putong itu. Sampai cerita. Aduh ses. Oh, kenapa tuh orang tetangga DP-doi di karong. Kok loh waktu perusuh saudara. Jadi dia kasih tinggal tuh karong. Hele rumahnya ndak kunci. So lari. Menyelamatkan diri. Kok dia so lupa tuh DP-doi di karong. Bawa aja angko bedoi di karung, kau nyana angko mati di situ. Ini ada harinya kau akan melihat firman Tuhan itu tepat. Ya dan amin. Salah sendiri waktu kamu tidak percaya. Waktu kamu tidak pernah menyiapkan diri. Seperti yang Yesus bilang. Karena begini, waktu saudara sungguh-sungguh percaya, maka saudara akan percaya ini Yesus bewot tadi. Mana? 24. Itu Yesus bewot tentang akhir sebelum kedatangannya. Orang yang saudara jangan kembali untuk mengambil pakaiannya. Coba. Ini masa dia sertifikat ya. Ini pakaian enggak usah bawa. Ini kalau saudara kehilangan iman, kamu tidak ada hubungan dengan Tuhan, kamu langsung gila. Kalau lihat ini. Begitu dong ikut Tuhan. Bayangkan kalau saudara sekarang yang kau peduli, semua yang Tuhan bilang enggak usah dipedulikan. Kira-kira apa yang akan terjadi hari itu? Saudara mungkin akan, daripada susah begini, lebih baik biar juga. Yang penting kan hati. Tuh, biar ikut-ikut pada orang, yang penting kita hati dengan Tuhan Yesus. Enggak, kamu sudah tidak bertuhan waktu itu. Kalau ini yang Yesus bilang, berarti kalau kamu tidak melakukannya, kamu sedang tidak sejalan dengan perkataannya. Ngeri saudara. Ada lagi dek? Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sudah Feita. Bawa itu bawa tuh botol kasih minum air ujang. Percaya kan Yesus yang bilang. Ini kalau saudara tidak mau melatih diri, membangun iman untuk saudara waktu lihat ini, jadi begitu dan kalau orang ikut Yesus, bagaimana ini? Yang bilang Yesus, ini khotbahnya.
Bayangkan Yesus yang berkhotbah. Coba kalau pendeta sekarang kan, sudah kamu jangan takut, sudah waktu itu, waktu kamu lari, sudah kita susah dia ATM di utang sana nggak usah takut. Ada ATM, bayangkan saudara, ada ATM, ada doi, kok nyanda ada mall. Nyanda ada Alfamart. Kok mau beli apa? Saudara, coba, cover apa? Bayangkan, dia kan sudah buktikan. Coba, Israel keluar dari Mesir. Dorang jalan-jalan di mana? Di mall. Kan jalan-jalan di padang gurun. Berapa juta orang? Tuhan mampu enggak memberi mereka makan? Mampu memberi mereka makan, mampu membuat mereka dipayungi. Siang tidak kepanasan, malam tidak kedinginan. Coba. Waktu itu yang mati di padang gurun. Siapa? Orang-orang yang memberontak, bersungut-sungut kepada cara Tuhan memimpin. Lihat. Alkitab kita mesti tulis peristiwa itu. Ini kalau saudara tidak menyiapkan hatimu, kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, kau dalam bahaya. Yang terpelihara, yang akan tetap tenang cuma siapa? Orang yang terhubung dengan Tuhan. Maka dia, dorang mau dusu, dorang mau apa, dia nggak takut. Kenapa? Dia terhubung dengan Tuhan. Dia percaya Yesus ada di mana-mana. Dan yang paling penting dalam hidup ini adalah ketika Yesus hadir. Itu. Masih ada? Coba. 3. Mana dia? Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Ini kelihatannya saudara, ini makanya orang para teolog kemudian menafsir. Ya. Ini Tuhan tahu masanya yang paling tepat. Berdoalah dia suruh. Kalau untuk ini berdoalah. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri. Jangan pada musim dingin. Dan jangan pada Yesus yang bilang toh. Kalau ini dibayangkan. Dari tadi kan dia tidak bilang. Berdoalah supaya kamu boleh ambil pakaianmu. Tapi kalau ini dia bilang berdoalah. Bayangkan kalau saudara. Di waktu tenang seperti ini kamu tidak peduli dengan berdoa. Kamu tidak peduli dengan membangun hubunganmu dengan Tuhan. Jadi nanti mau berdoa pasti orang yang tidak suka berdoa pasti tidak akan mengalami perlindungan. Iya kalau ini cuma musim dingin itu iklim. Bayangkan kalau dingin ini adalah dingin rohanimu. Saudara akan ikut pada orang. Saudara yang tidak peduli dengan hari Tuhan. Kamu yang tidak peduli dengan hari berkumpul dengan Tuhan kamu dalam bahaya. Hati-hati apa? Kalau ini cuma iklim, cuma cuaca. Tapi kalau sampai ini, apa? Juga gambaran rohanimu. Hati-hati. Kenapa? Karena ternyata menjelang kedatangan Tuhan, kasih orang kepada Tuhan semakin dingin. Semakin dingin. Semakin merosot. Hati-hati. Kalau cuma cuaca berdoa aja.
Ya, tapi kalau hari itu, ya, musim itu tiba dan kamu sedang dingin rohanimu. Tuh, kamu datang di gereja, hadir di ibadah, tapi sebenarnya kamu tidak peduli bersekutu dengan Tuhan. Kamu cuma sekedar duduk, tapi sebenarnya kamu kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Tuh, ibadah, tapi kehilangan kekuatan ibadah. Orang itu dalam bahaya. Mau suruh berdoa, pasti nyanak masuk di pada otak. Orang berdoa aja dong semua datang tangka. Waktu saudara sungguh-sungguh terhubung. Bayangkan saudara, masa kini orang ya, khususnya di gereja ini tuh orang kan semakin malas. Orang mau cari tuh pendeta yang soalnya tidak tegur dosa. Pendeta yang rendah hati. Kan sesuatu pendeta sombong. Pendeta sombong karena selalu apa? Bicara tentang apa tadi? Kalau kamu mesti hidup berubah cara pikirmu, kamu tahu membedakan mana kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Jadi ini syarat kehendak Allah. Yang bilang Alkitab. Kamu menentukan kehendak Allah atau bukan? Ini syaratnya. Mesti memenuhi 3 unsur ini. Apa? Baik, berkenan, sempurna, sesuai dengan kehendak Allah. Itu baru cocok kehendak Allah. Kalau tidak seperti ini berarti bukan kehendak Allah. Hati-hati loh saudara. Apa saudara berani bilang, Tuhan kalau bukan kehendak Allah dalam nama Yesus batal. Nah, coba. Dalam nama Yesus kita program-program rencana semuanya batal. Berani enggak? Kalau kasihmu dingin, kamu dalam bahaya. Matius 24 coba tadi ayat berapa itu? Kasih kebanyakan orang dingin. Ayat 24. Oh ini Mesias palsu, nabi palsu akan muncul. Mengadakan tanda-tanda dahsyat, mujizat. Sehingga sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Orang pilihan tidak mungkin tersesat pendeta. Siapa dia bilang? Siapa yang bilang? Orang pilihan tidak mungkin tersesat. Tuh, Tuhanmu siapa? Ini khotbahnya Yesus. Sekiranya mungkin orang pilihan disesatkan. Dan karena ayat 12 rupanya. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, saya bilang ke saudara, kedurhakaan ini ternyata saudara periksa bahasa yang lain, terjemahan yang lain itu ketidaktaatan. Makin bertambahnya ketidaktaatan, orang yang makin menuruti hawa nafsunya, tidak lagi menuruti Tuhan. Makin hari makin tidak taat, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kalau cuma cuaca yang jadi dingin, nanti pakai mantel. Kalau kasihmu kepada Allah dingin, kamu dalam bahaya. Ada lagi berdoalah. Supaya orang semakin bersungguh-sungguh. Begitu. Coba bikin kelar ini toh. Makin bertambah maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Apa lagi? Ayat 13 apa? Ini, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, menang. Jadi saudara, orang ini disuruh sabar, disuruh setia, disuruh bertahan, itu sampai kapan? Sampai pada kesudahannya. Aduh mau sampai tempo apa ini? Waktu saudara tidak pernah melatih dirimu untuk tahan dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi bayangkan kita nanti tiba di sorga. Ketemu Tuhan. Duh tadi so ketemu Tuhan. Sekarang lagi ketemu Tuhan. Lah kamu berarti memang tidak siap untuk sorga. Itu orang tadi baru ibadah. Semua ibadah ulang. Duh kenapa ibadah lama sekali.
Nanti kamu di surga nyana berhenti tahu ibadah. Baru kamu bingung tuh. Duh, kayak lebih enak tuh di neraka. Iya. Kayaknya tuh apa? Putuskan sekarang. Kamu mau apa? Kalau mau dengan Tuhan serius. Ya. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak bisa. Orang yang tidak serius pasti tidak masuk surga. Aduh, itu biar dia kaya raya di mata Tuhan dia melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Itu kan firman Tuhan. Mau apa? Kalau lihat orang masa kini sampai, oh Tuhan ini dengar khotbah di mana? Dia baca Alkitab yang mana? Kalau cara Yesus menyiapkan murid-muridnya ternyata seperti ini terhadap kedatangan Tuhan. Coba, lalu saudara mau pilih cara yang mana? Ini cara yang Yesus bilang, coba. Apa dia suruh orang beli tanah? Hah? Dia suruh orang tanam buah-buah. Mana? Kita untuk menjadi kudus, kita taat. Ketaatanmu menguduskanmu. Lalu saudara mau taat apa? Kalau firman Tuhan saja kamu tidak dengar. Taat kepada siapa? Taati apa? Waktu orang sangat mencintai Tuhan, dia sangat mencintai firman Tuhan. Dia akhirnya tahu apa? Jangan hidup menuruti hawa nafsu. Hiduplah suci. Bahkan sangat suci, sangat saleh. Ya, oh ya. Waktu kedatangan Yesus yang pertama, waktu dia lahir, coba. Itu Yusuf dan Maria datang di Bait Allah, untuk apa? Menyerahkan Yesus, sekaligus apa? Bawa persembahan untuk apa? Pentahirannya Maria, kan selesai masa nifasnya 40 hari. Mereka datang di Bait Allah. Siapa yang datang di Bait Allah? Apa cuma Maria dan Yusuf? Menurut saudara? Waktu itu pasti banyak orang di Bait Allah. Karena itu tempat mereka. Masa waktu dia datang, Simeon langsung menjemput Yesus. Lukas 2. Coba. Ini kedatangan Tuhan toh. Kalau orang bicara kedatangan Tuhan ya. Sudah lihat. Itu kedatangan, memang kedatangannya yang pertama. Coba sudah lihat ya. Apa orang yang punya pengetahuan eskatologi yang baik? Dia pasti mengerti. Pasti orang so tahu Tuhan mau datang tempo apa dia. Ngoni pendeta kan itu apa? Angko tuh jago. Oh, kita yang tulis itu buku apa? Buku perkuliahan eskatologi. Oh, ngana tidak penulis. Ahli Taurat, orang Farisi, bahkan imam-imam kepala tidak tahu Yesus sudah lahir. Mesias sudah lahir dan mereka tidak tahu. Mereka tahu enggak Mesias mau datang di mana? Tahu. Mesias mau lahir di Bethlehem? Tahu. Tapi Yesus sudah lahir dan mereka tidak tahu. Siapa yang tahu? Waktu Yesus datang dibawa oleh Maria dan Yusuf, apa? Simeon langsung datang. Lalu, oleh Roh Kudus. Simeon datang ke Bait Allah, Roh Kudus yang suruh. Lihat kalau Simeon itu siapa? Supaya saudara nanti jadi rupa Simeon. Kedatangan Tuhan kamu tahu enggak? Nanti lihat. Apa seperti ini? Orang yang hidup menurut hawa nafsu. Lihat. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar. Dan saleh. Tadi kan? Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Waktu kamu tidak suci dan tidak saleh. Saudara tahu enggak? Kedatangan Tuhan
kecelakaan bagimu. Siapa Simeon? Mengapa dia tahu Yesus itu Mesias? Nih, benar dan saleh. Lalu dia menantikan penghiburan bagi Israel, Roh Kudus ada di atasnya. Coba menantikan penghiburan, coba deh. Coba yang Yesus apa? Oh ya. His name was Simeon and the same man. Oh ya, dia just baru devout, waiting for the consolation of Israel. Dia menanti. Nah, jadi dia tadi benar, saleh, lalu dia apa? Menanti. Nah, menanti itu berarti rindu. Dia menantikan. Saudara apa sekarang? Hah? Masa ini khotbah begitu? Mana-mana. Saudara lihat ya. Dia rindu kepada Tuhan. Itu sebabnya lihat mana doanya, coba lihat. Ya, lihat saudara, ini orang rindu. Doanya lihat. Lukas. Nih, lihat. Ini kan dia betapa rindunya. Apa? Sekarang Tuhan, biarkan hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Waktu kamu benar, saleh, hidup kudus, hidup suci. Tidak mungkin tidak. Ya, kamu pasti rindu pada Tuhan. Lihat, terbuktikan apa? Ini doanya. Setelah dia melihat Mesias, dia langsung bilang apa? Sekarang Tuhan, biarkan hambamu ini pergi. Waktu saudara menolak, menurut seperti cara Tuhan, seperti firman-Nya, kamu dalam bahaya. Kamu bahkan pasti tidak siap. Kenapa? Boro-boro siap, rindu saja tidak. Kamu pengejek. Apa sih pengejek? Kamu benar-benar tidak mau dengan kedatangan Tuhan. Yang saya pernah cerita ke saudara, saya ketemu dengan orang-orang kaya. Beberapa tahun lalu itu ya, waktu Jambore Pemuda. Saya ketemu dan waktu bercakap dengan beliau, pemilik tempat itu. Saya bilang, Pak, oh iya Ibu Pendeta ya. Saya bilang, Pak, kalau boleh ini nasihat saya. Apa Bu? Sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Serius? Iya Bu, iya Ibu Pendeta, iya. Lalu kedua, Pak, apa? Tuhan hampir datang. Masa jangan begitu dong Bu Pendeta. Ya dia soalnya orang kaya. Tuhan semua datang. Oh kita masih ada rencana ini 100 triliun. Masa Tuhan semua datang. Enggak saudara. Dia semua, masa Ibu Pendeta. Loh itu orang gereja loh saudara. Dia orang gereja. Nah tuh istrinya kalau tidak salah pelayan. Orang gereja lalu dia membangun gereja. Itu. Jadi bukan karena orang itu bisa membangun bangunan gereja. Pasti dia merindukan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Belum tentu. Ada apa? Cuma terpengaruh. Kalau kamu membangun gereja ini, nanti kamu akan menuai. Bangunlah gereja supaya kamu menuai menuai 100 rumah. Dianya tidak rindu Tuhan. Ada lagi Simeon dan Hana. Dua orang yang diantar oleh Roh Kudus. Oh malah kalau Hana apa? Kalau Hana malah dia hidup
berdoa, puasa, tidak pernah meninggalkan bait Allah. Aduh kenapa dia Kang, so gila tuh dia, kayak dia mau ja pulang. Angko tuh gila. Anak angko baru 2 jam di gereja ngana so gelisah. Lihat, siapa yang tahu kalau Mesias itu datang? Lihat, benar, saleh, merindukan Tuhan. Karena, aduh kasihan saudara. Dia berdoa puasa sampai so tua. Berapa dia? 80 berapa? 84 ya? Toh? Ia janda, ia berumur 84 tahun. Tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ya ampun sus, aduh orang kemana ini boleh komang kalau begitu. Iya mana-mana aja Pak Angko. Orang 1 minggu cuma 3 kali. 3 kali saja so malas. Bagaimana Angko mau tahu kalau Tuhan mau datang? Ini kedatangan pertama sudah bayangkan. Semua orang ini tahu kecuali dua. Coba pikir. Kamu mau suka tahu? Mau suka kedatangan Tuhan untukmu? Iya. Pribadi-pribadi yang ditulis. Di dalam Alkitab kita menulis siapa yang kemudian akhirnya berjumpa dengan Tuhan. Yang lain tidak pernah tahu siapa Yesus. Siapa bayi itu. Oh, masih bayi soalnya. Baru 40 hari. Dia bisa apa? Bicara juga belum. Tapi mereka, Simeon dan Hana, tahu ini Mesias. Maka, oh Tuhan, sekarang kita boleh mati. Lihat, yang kasih tahu. Orang yang hidup dengan cara yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dia bukan panjang umurnya. Ini tidak peduli soal itu. Mau mati kapan saja bisa mati. Justru sekarang tuh coba Nyanda bilang di situ kalau Simeon kasih yang sesaki-saki. Enggak. Justru setelah janji Tuhan itu genap. Dia langsung bilang apa? Sekarang kita boleh pulang. Orang yang sekali lagi apa? Merindukan Tuhan. Dia tidak pernah takut bahkan kematiannya di bumi. Dia tidak pernah takut. Kapanpun bisa terjadi. Yang kasih sampai begini. Tuhan. Kalau di bumi ini saja kamu tidak bisa mengasihi Tuhan dengan benar. Lihat ya, semakin kau tidak dengar-dengaran, semakin kau tidak setia dengan Tuhan. Semakin saudara terputus hubungan dengan Tuhan. Sadar saudara, sadar. Sekali lagi, siapa yang bisa terus bersekutu dengan Tuhan? Apa? Orang yang terus setia dengan Tuhan. Hidup seperti yang Tuhan mau. Berhenti dengan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Jangan itu justru yang menghalangi ibadahmu. Keangkuhan hidup yang menghalangi ibadahmu. Nyandak jo kaya dia. Tapi dia mau suka paling tidak dan kasih yang torang dang bukan kaya dan pendeta mari torang dang cukup. Oh. Cukup. Jadi Yesus dang yang tak cukup for angko. Sebenarnya Yesus itu cukup cuma di mana? Cuma di lagu. Yesus kata lebih dari cukup. Yesus segalanya, Yesus lebih dari cukup. Yesus apa lagi? Yesus cuma di lagu. Tapi sesungguhnya, kan? Coba orang Kristen masa kini, dorang lebih rela apa? Lama di medsos. Dia tak tahan di sini. Kalau HP rusak langsung bingung. Mar kalau imannya rusak dia tidak peduli.
Padahal DP iman rusak gara-gara apa? Gara-gara DP HP. Kasihnya rusak gara-gara DP HP. Harusnya engkau PHP buang jo. Ini lagi saudara. Saudara kan yang tahu siapa dirimu tuh di hadapan Tuhan. Saudara kan tahu. Orang lain sadar. Apa yang menyebabkan kamu berhenti sungguh-sungguh dengan Tuhan? Apa? Mengapa jadi khawatir ini dan itu? Kenapa? Kenapa tidak berpikir merindukan Tuhan lebih dan lebih dan lebih lagi? Gitu tuh. Hingga kapanpun Tuhan datang. Aduh saudara memang siap. Seperti Simeon tuh. Dia bukan bilang, Tuhan udah Mesias sudah datang. Kalau begitu mana janjimu Tuhan? Aku kan akan jadi kaya. Coba dia bilang apa? Tuhan saatnya hambamu pergi. Simeon tidak terkenal karena dia kaya raya. Tidak ada. Dia benar dan saleh dan merindukan Tuhan. Kau merindukan Tuhan, Roh Kudus ada di atas. Saudara lihat, itu saya bilang ke saudara apa? Saya sebagai saksian bagaimana tadi penuhkan Roh Kudus. Oh ya, rindu Tuhan, saya berlutut berdoa. Cuma tidak ada yang tumpang tangan kepenuhan. Apa? Kamu rindu Tuhan? Berlututlah. Tuhan, penuhkan aku dengan Roh Kudus. Waktu itu saya bahkan tidak berdoa suruh penuhkan. Kita cuma berdoa saja. Kenapa? Karena Tuhan tiba-tiba terdiam. Coba anda menyembah. Berlutut. Haleluya Pak ya. Coba. Ini kan penyembahan tempo dulu kan begitu. Tidak pakai menyanyi. Berlutut. Haleluya. Haleluya. Cuma begitu. Aduh. Kalau mau bilang dingin nih gini sekali. Haleluya. Kok apa ini? Coba. Kenapa? Karena dengar-dengaran. Dapat suruh berlutut, kita berlutut. Saudara dapat suruh dengar firman Tuhan, engkau cuma bobo. Tempo apa mau diurapi Roh Kudus? Sungguhkah kau akan tahu kedatangan Tuhan? Hati-hati loh saudara. Jangan-jangan saudara jadi salah satu pengejek. Dia aja datang ibadah, di dalam hati pengejek. Saya semua khotbah ya, dia semua khotbah kedatangan Tuhan. Saatnya aku bobo. Bobo time. Lihat ya. Jadi apa? Waktu saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara akan makin hari makin rindu dengan Tuhan. Oh saudara. Tidak bersekutu. Tidak ada hari persekutuan dengan Tuhan seperti ini. Saudara, di kamarmu bersekutu dengan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau tidak, kamu akan diselewengkan, disesatkan oleh nabi palsu. Nabi palsu yang janji ini, janji itu, suruh ini, suruh itu, hati-hati. Di sini kamu cuma disuruh siapkan dirimu. Jadi seperti yang Tuhan mau. Haleluya. Mari kita berdiri.